diturunkan kepada Sayyidina Ali. Ali yakin, kemudian nyo amalkan, nyo zikirkan jamaah berapa. Di saat beliau zikir, di situ Allah bukakan zoom pandangan makrifat Ali kepada Allah. Di situ Ali yakin, di situ Ali menerima, dan Ali turunkan pulau ke bawah sampailah kepada Al-Mukarram, guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan. 25 sanad guru ke bawah. Di Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, sampai ke Syekh Abdul As-Sattari, Syekh As-Sattari, aku menemu Sattariah. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dari Syekh Burhanuddin sebagai khalifah yang pertama diangkat oleh Syekh Abdul Rauf setelah Syekh Burhanuddin meninggal. Siapa khalifah beliau? Syekh Idris. Setelah Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman. Setelah Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin. Setelah Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin. Setelah Syekh Jalaluddin, Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Muhsin. Kemudian setelah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Hasan. Kemudian Syekh Habibullah. Kemudian jamaah ulama Syekh Khalaluddin. Setelah Syekh Khalaluddin, Syekh Sultanul Khusai. Setelah Syekh Sultanul Khusai diturunkan kepada khalifah beliau, yaitu Syekh Ja'fari atau Ja'far ibnu Tahir. Kemudian setelah Ja'far ibnu Tahir, jamaah bapak turun kepada Syekh Muhammad Sani atau Syekh Muhammad Nisani. Kemudian jamaah bapak setelah Syekh Muhammad Sani turun kepada Syekh Bosai. Setelah Syekh Bosai turun kepada Syekh Barmawi. Setelah Syekh Barmawi baru sampai kepada Ambo. Di sanad silsilahnya jelas, kalau dia biar dari Syekh Burhanuddin ke bawah 5 balik di Ambo. Kalau dia biar dari Syekh Burhanuddin ke 25 sampai kepada Rasulullah. Dikaji waktu sasok wajirami buat tunggu buat penerbangan, buat tampuk boleh kita tinggi 4 kali boleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur sama-sama kita aturkan kehadiran Allah. Salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekali dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam sulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada Islamiyah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada para pemangku desa, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, imam khatib selaku suluh bidang dalam negeri, para nenek mama cerdik pandai selaku pemuka adat, dan istimewa kepada seluruh jamaah yang hadir,
jamaah Thariqah Satariyah, jamaah kaum ibu dan kaum bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kini malam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tadi sama-sama kita ikrarkan julidah, kita tasdikkan di dalam hati secara syar'i janji kita kepada guru, secara hakikat janji kita kepada Allah. Wabil khusus kepada jamaah yang baru masuk Thariqah malam kini, yanglah ditalkin baiat dan yanglah dibaiat. Ada 7 pasal janji yanglah kita baca julidah, yanglah kita tasdikkan di dalam hati. Yang pertama sekali, raditu billahi rabban, redo hati kita batuhan kepada Allah. Lah dibaca julidah, lah kita tasdikkan dalam hati bahwasanya hati kita redo batuhan kepada Allah. Hendaknya jamaah kami budak bapak redo pula hati kita untuk mengarajukan perintah Allah, redo pula hati kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian janji yang kedua, wabil islami dinan, agama Islam itu sebagai din, sebagai agama kita. Lah dibaca julidah, lah kita tasdikkan dalam hati bahwasanya agama Islam adalah agama kita. Hendaknya jamaah kami muda bapak, segala perbuatan kita, tingkah laku fi'il korena kita, amaliyah kita sesuai dengan aturan-aturan Islam dan dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wan nabiyya, Nabi Muhammad itu tak lain tak bukan sebagai Nabi kita. Lah dibaca julidah, kita tasdikkan dalam hati bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Hendaknya segala ajaran yang beliau bawa ke dunia kita taati secara garis besar, bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Di artinya apa? Segala perbuatan syariat yang kita buat sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi. Ilmu tarikat yang kita kaji hendaknya punya sanad silsilah yang tersambung kepada Nabi. Ilmu hakikat dan ma'rifat kita hendaknya sesuai pula dengan hakikat dan ma'rifatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janji yang keempat, wabil Qur'ani imamah, Al-Quran itu sebagai imam kita. Imam artinya ikutan. 6.000, 600, 60 ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah. Di dalamnya ada mengatakan perintah, di dalamnya ada mengatakan larangan. Hendaknya dan suruh kita turun dan kata kita hentikan. Halal kecil Al-Quran itu dan kita karajuan, haram kecil Al-Quran itu dan kita tinggalkan. Kemudian janji dan kelima, wabil ka'bati kiblatan, Ka'batullah itu sebagai kiblat kita. Kemudian janji dan keenam, wali sayyidi saykhi saykhan wa muradiyan wa dalilan, segala syekh, segala guru-guru, syekh dari syekh, guru dari guru yang bertali, yang bersanad silsilah kepada Nabi, itu tak lain tak bukan sebagai syekh kita, sebagai guru kita. Di secara tidak langsung, apabila kita masuk ke dalam Thariqah Satariyah, berarti kita lah mengaku bahaya kepada beliau Syekh Burhanuddin. Baiklah kepada Thariqah yang beliau bawa Satariyah, dihendaknya bagi kita bak nyiru, bak tapian, bak guru, bak anak sasihan, dan yang beranak itu.
Di artinya apa amalia, apa ilmu pengajian yang beliau warisi kepada kita, hendaknya ikut nan kita paci are nan kita ganggang takwa tagak jan bapaliam duduk jan pakisah pak nyiru pak tapian pak guru pak anak sasingan jan curang majalo di mudik sumpung dapat ikan banyak mati. Apabila seorang salik, seorang murid durhaka kepada guru, tangga iman tak kalaukan mati. Ikut dan kita taklian jamaah kawirudah kurang. Kemudian janji yang ketujuh, wabil fuqara ittabi'ina ikhwana. Segala fuqara tak lain bukan sebagai ikhwan saudara kita. Di secara tidak langsung pada malam kini jamaah kami mudah komakan apabila janji dan kita baca julidah nala kita tasdikkan di dalam hati istiqamah batu-batu kita baci are kita ganggang takwa selagi kita berpikaran taat kepada Allah tajma'una berhimpun-himpun kita nanti tali-tali kita dengan mursyid-mursyid guru-guru kita dunia sampai akhirat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita batali jo guru bukan sekedar hubungan dunia saja, bahkan pertalian itu sampai ke akhirat kelak. Sebab nanti di akhirat hari Ahad, hari nan pertama kita mencari siapa ibu bapa kita. Kemudian hari Isnin, hari nan kedua ibu bapa mencari siapa anaknya. Kemudian hari Selasa, hari nan ketiga kita mencari siapa guru kita. Kemudian hari Arba'ah, hari nan keempat guru mencari siapa murid-muridnya. Kemudian hari Khamis, Khamsah, hari nan kelima kita mencari siapa nabi kita. Kemudian hari Jumat penyempurnaan daripada seluruh hari atau penghulu dari seluruh hari jamaah kami mendapat nabi mencari siapa umat-umatnya. Kemudian hari Sabtu ikolah nikmat dan segadang-gadang nikmat bersama-sama kita dengan ayah ibu bapa kita, bersama-sama kita dengan para masyayikh, para guru dan mursyid kita, bersama-sama kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku nikmat dan segadang-gadang nikmat, begitulah pertaliannya dunia sampai kepada akhirat. Wabil maksiati tufarriquna. Apabila kita jatuh di dalam maksiat, janji kita ucapkan tetapi tidak kita taati, janji tinggal janji, parangai tinggal dek parangai, tufarriquna, bercerai-berai kita. Kita mengambil diri kita, hubungan yang kita jalin dengan guru terputus, akhirnya kita menyelamatkan diri wa suram-suram. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah intisari dari lafaz baiat dan kita baca bersama-sama tadi. Kemudian diri kita malam kini lah kita berasihan pula dengan sabun istighfar, dengan niat tubuh ilallahi taubatan nasuha, dengan lafaz astaghfirullahal azim. Lahir batin kita meminta taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Insya Allah dan taubat kita pasti diterima Allah. Jadi kita umpamakan diri kita malam ini seumpama kain putih dan sadap barasih. Hendaknya kita jaga, kita pelihara, jangan sampai kain putih dan kumuh konyol, jangan sampai kain putih dan barasih konyol. Artinya apa? Diri nala kita taubat, diri nala kita barasihan malam kini, jangan sampai melanggar aturan Allah, aturan Nabi dan aturan guru kita. Tunggu konyol biat tadi ditutup dengan doa. Allahumma khusmina, duhai Allah, ambillah dari diri kami lahir dan batin, kita serahkan diri kita kepada Allah.
wa taqabbal minna, terimalah janji kami, taubat kami, wa aftah alaina, bukakan bagi kami ya Allah abwaba kulli khairin, tiup-tiup pintu kebaikan, kama fatahtahu ala anbiya'ika, sebagaimana hidayah itu telah engkau bukakan kepada para nabi, wa awliyaika, kepada para wali, wa ibadika sholihin, dan hamba-hamba yang soleh. Di artinya apa? Bahwa Allah bagi hidayah kepada para nabi, kepada para wali, kepada para hamba yang soleh, hendaknya itu pula hidayah Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu kebaikan, Allah bukakan pintu hidayah, sehingga tak tutup jemaah, tak buka pintu kebaikan, tak tutup pintu kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, itulah intisari daripada lafaz baiat dan kita baca bersama-sama tadi. Utang dia mau menyampaikan mengetahuan kepada kita tentang kita bersama, kita jadikan ilmu, kita yakini dan kita baci alih, kita gagam tangguh. Mudah-mudahan bersama-sama kita nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah sama-sama jalan di kita janji kita masuk kepada pengajian kita karena mengingat menimbang waktu lah menunjukkan jam 1:30 balik. Tadi dalam rencana kita sudah supaya bisa berjamaah, kita langsung pengajian tharikat. Rupanya ibu-ibu atau ibu-ibu tidak senang hati, tidak menghormati tamu, sehingga membawa nasi kamu saja. Rupanya makan pulau itu tadi. Alhamdulillah, ibu luar biasa jamaah ibu bapak, sehingga dapat ambo tadi mencicipi daging ruso. Tidak boleh peman dulu. Ada di ibul tu daging ruso yobana sero. So kalau tiba kemari acari ruso tu dek. Nah, jadi kini jamaah diri yang dimuliakan Allah, kita masuk ke dalam pengajian kita. Jadi kaji dan kita kaji pada malam kini, yaitu pengajian hidup dan kita pakai, mati dan kita tumpang, atau pakaian hidup wak kini kau dan kadape awak tumpang esok di akhirat. Di apa pakaian hidup kita kini? Tak lain tak bukan adalah amal ibadah. Jadi hidup dan kita pakai, mati dan kita tumpang, artinya apa? Apa makna hakikinya? Pakaian hidup wak di dunia kini iko dan kadape awak tumpang esok di akhirat. Harato kita tinggal Pak Bu, anak bini kita tinggal, keluarga besar kita tinggal, orang kampung kita tinggal. Jadi kawan yang paling setia yang akan menemani kita nanti di alam akhirat, di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat, tak lain tak bukan adalah amal ibadah. Aduh tadanga di ibul kok, ketika mati suaminya, dia saking sayang bini kepada lakinya, kawanan lakinya dalam kubur gak samalam. Ada ibu-ibu. Baik tujuh kebalikan. Dia semakin sayangnya si istri kepada si suami, kepada istri ketika bininya wafat, nyo kawanan agak samalam. Aduh taranga. Di
Jadi kawan yang paling setia yang akan menjadi teman kita di akhirat kelak adalah amal ibadah. Jadi hidup nan kita pakai, mati nan kita tumpang, isinya di dalam apa? Mengkaji tentang jalan nan ampe atau ilmu nan ampe. Nan pertama ilmu syariat, nan kedua ilmu tarikat, nan ketiga ilmu hakikat, nan keempat ilmu ma'rifat. Syariat jalan tubuh, tarikat jalan hati, hakikat jalan nyawa, ma'rifat jalan roh. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita bahas yang pertama, yaitu tentang ilmu syariat. Jadi yang dimaksud dengan ilmu syariat di sini mengetahui sah dan batal, halal dan haram, rukun dan syarat, fardu dan sunat, sah dan yang membatalkan. Semenjak dari para karo syahadat sampai kepada sholat, sampai kepada puasa, sampai kepada zakat, sampai kepada haji, maka wajib bagi kita dahulu menuntut ilmu syariat. Sebab syariat ko umpama kulit, hakikat umpama isi. Syariat kalau tak berhakikat ampuh, hakikat kalau tak bersyariat batal. Kulit kalau tak ada isi, jamaah nampak kosong. Isi kalau tak berkulit batal. Di bahannya dan iyo, sianan memakai keduanya tahak kakak. Ikut dan dikatakan yang benar, itu dan dikatakan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada Allah. Jadi syariat umpama kulit, kita ambil suatu dalil nasakah pakbu, dalil nasakah buah ambacang, buah kuini, atau marapalang, atau buah mangga. Ketika kuini ko elok kulitnya, na isi alun disawat jamin elok. Kadang-kadang kulitnya rancang mulus, isinya boleh. Apalagi kulitnya dah elok, mungkin isi batambah parah. Ini artinya apa? Sedangkan lain elok ilmu syariat awal, hakikat kepada Allah sulit jua manuduhannya kita. Apalagi pak syariatnya dah elok, mungkin isi batambah parah. Jadi maka perlu dahulu awak kaji tentang ilmu syariat. Cuma hari dia jam 1:30 balik. Yo, dalam rencana Allah, insya Allah jamaah gerobak malam kini kojuo selesai acara ambo balik ke Kota Padang dan Mas Raya. Jadi kesimpulannya apa? Masalah ilmu syariat kita kaji di masuk, atau di ada guru-guru bahwa wirid jamaah kenapa di ada nyoraku tentang ilmu syariat waktu di saat wirid rutin di musallito. Tidak kita bahas pada pukul subayang bara, maka Roma batalkan subayang bara. Kita bahas karena waktu kita pendek. Adilah 1:30 ikolah malam 21. Hari 20 malam 21. Kalau awak sama lagi ini baru jalan. Ikolah malam 21. Laka kete-kete orang mau sedia. Ya. Dia jamaah korban lima masuk untuk kaji tentang ilmu syariat. Jadi kesimpulannya apa? Sungguh pun lima masuk kau perlu ambo tegaskan kepada jamaah yang hadir. Di mana ragu tentang syariat awak, tanya kepada ulama. Di mana kurang tentang syariat awak,
tutup kepada guru supaya syariat wat sampurna kulit wae endok. Kini dan kedua kita kaji perkara ilmu tariqah atau cara awaknya tarikat ya, atau sebutan lainnya kajian tua, mengaji tua atau mengaji duduk, banyak sebutannya jamaah ulama, atau mengaji paham. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tariqah artinya adalah jalan atau caro-caro. Jalan kama, caro-caro mana? Jalan takarrub ilallah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang tariqah. Di kesimpulannya apa? Kaji dan waktu ilmu dan waktu pelajari di dalam tariqah bukan untuk kita banggakan, bukan untuk kita perdebatkan, tetapi semata-mata untuk jalan takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kan jamaahku adalah sebahagian sekedar kebanggaan. Ambola 7 kali bayi kasuo pondok tu, ambola 7 kali babi anjo buya tu, dan kaji bakjo kaji dan pengangai dak jo boba. Aku untuk kebanggaan lo. Jadi jamaah kami muda berkat, ketika awak masuk ke dalam tariqah, ketika awak nak menghambakan diri awak kepada mursyid awak, kepada guru awak, maka disiko jamaah kerbat diiktikadkan di dalam hati awak untuk merubah diri kita. Selama awak hidup tanpa ada aturan, masuk awak ke dalam tariqat diatur awak dikaji. Selama awak beribadah tanpa alu kita ketahui ilmunya, kemudian masuk awak ke dalam tariqah diatur awak dengan ilmu tadi. Aku dah dikatakan cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kau yang harus kita garis bawah. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk tariqah kita Satoriyah, sia dan awal mula membawa ke bumi Minangkabau sampai ke Riau, sampai ke Jambi, bahkan sampai ke Semenanjung Melayu Malaysia. Beliau Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin, yang tersebut di dalam sejarahnya pusik jalur tumpuan syarat agama tumbuh tasawuf berdiri. Syekh Burhanuddin dan membawa awal mulanya ke bumi Minangkabau. Yang beliau Syekh Burhanuddin ko di mana dapat kaji? Dapat dia orang lalu atau dapat kini ko tanpa beliau tuntut? Tidak dia orang lalu, tidak tanpa menuntut, tapi dapat nyodek manuntut, dapat nyodek baraja. Kepada siapa beliau menuntut, kepada siapa beliau baraja? Kepada seorang ulama yang alim lagi sufi. Beliau bernama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Itu guru daripada Syekh Burhanuddin Bulakan. Di mana tu? Di Aceh, di negeri Rencong. Beliau Syekh Abdul Rauf, ayahnya dari Barus bernama Ali Al-Fansuri. Kemudian nikahlah dengan seorang perempuan singkil, beranaklah Abdul Rauf. Maka diakhirlah alam lakap yang di nama kampungnya dikenallah Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Belajar beliau di Singkil, kemudian meneruskan belajar
kepada seorang ulama yang alim lagi sufi lagi ahli hadis. Siapa beliau? Yaitu Syekh Ahmadul Qusasi di Madinatul Munawwarah, atau lebih dikenal dengan Al-Qusasi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi artinya apa? Syekh Abdul Autum aku kadang kaji di beliau nyoba guru loh. Jadi sehingga kalau kita kaji di dalam sanad silsilah kita dari Syekh Burhanuddin KT 25 sanad guru tersambung dan terhubung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Syekh As-Satari, Syekh Abdul As-Satari, tarikh hadis sampai kepada Sayyidina Zainal Abidin, kemudian tarikh hadis sampai kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mengambil daripada Sayyidina Ali, Sayyid Ali, atau lebih dikenal dengan jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Ali Murtada, yang Sayyidina Ali menerima kitab pengajian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesimpulannya apa? Kaji kita bahasa sok baji rami, batunggu pada banget, batampuk boleh kita jinjing, batali boleh kita iri. Artinya apa? Punya sanad silsilah yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kajilah. Disebut dalam sebuah riwayat Pak Bu, ketika Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ba'acaronya madaki adiri ke Tuhan kepada Allah. Di saat Ali bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, ya Ali, kulla ilaha illallah. Ali bertanya, baca romadaki yang dirikan Tuhan. Ajar Nabi, kul, katakan, ucapkan, baca la ilaha illallah. Pada saat itu Sayyidina Ali yakin, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada gurunya. Dibaca la ilaha illallah. Pada saat itu alun taraso kekusukan kepada Allah. Lidah Ali menyebut, lidah Ali mengucap, tapi hakikat dan makrifatnya masih jauh akan mengenal Allah. Akhirnya datanglah Ali kali yang kedua. Ya Rasulullah, lah membaca la ilaha illallah, tapi alun tarasudu dan diri kepada Tuhan. Adakah jalan yang pintas? Adakah jalan yang tapik? Adakah jalan yang capek, ringkas, supaya sampai amo kepada Allah? Baru di situ Nabi menjawab, kata Nabi, ya Ali aksiru, perbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Di kitab hikmah dan mau'izah, di dalam hikayat dan pendek, ketika Nabi menurunkan kitab pengajian kepada Sayyidina Ali atau memberikan jalan thariqah kepada Sayyidina Ali. Ditanya yang pertama Ali kepada Nabi, Nabi perintah Ali membaca. Tanya yang kedua Sayyidina Ali kepada Rasulullah, Rasulullah anjurkan Ali untuk memperbanyak. Hikmah dari situ. Di dalam ilmu thariqah, kita sebagai murid, kita sebagai sisalik, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya harus ada dua buah anak kunci di dalam diri awak. Untuk membuka pintu-pintu hakikat makrifat kepada Allah. Di anak kunci yang kedua, ada dua buah anak kunci kok. Yang pertama sekali riyadhah dan kedua mujahadah. Ana dikatakan riyadhah latihan. Ana dikatakan mujahadah bersungguh
melawan kebiasaan kita dan jauh untuk takarrub ila Allah, melawan kebiasaan kita dan lalai untuk memperbanyak zikrullah, melawan kebiasaan kita salat di ujung waktu supaya di awal waktu, melawan kebiasaan kita dan malas salat berjamaah supaya subuh salat berjamaah, ikut dan dikatakan riyadhah, latihan. Yakinlah Pak, tidak akan berhasil seseorang kalau tidak ada latihan di dalam dirinya. Tidak akan meningkat keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita kalau tidak ada latihan-latihan ibadah di dalam kehidupan kita. Sebab antara kita dengan Allah sama ibaratkan kita memakan lado. Lado padi, gula manis, kopi padi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, lado padi, gula manis, kopi padi. Maka kadapi dewa rasul lado tu padi, maka katumbuh rasul manis, maka katumbuh rasul baik. Jalan satu-satunya kok kita makan lado. Indah mungkin lidah wak bajawat jolado rasul pada tubuh. Indah mungkin lidah wak bajawat jogulu rasul mani tarabi. Indah mungkin rasul pai tibo lidah wak bajawat jogopi rasul pai tibo. Di kesimpulannya apa? Makanlah lado, minumlah kopi, minumlah gula, baru di situ tumbuh rasa padi, rasa manis, rasa pahit. Bah itu kira-kira antara kita dengan Allah. Jika ingin kita merasukan dake diri kepada Allah, jangan sesuatunya apa? Dakean diri kepada Allah. Dengan apa caranya? Dengan ibadah, menjaga dan wajib, dan memperbanyak amalan sunnah, dan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mungkin dulu lidah wak bajauhan rasa pada tiba tidak akan mungkin. Lain mungkin lidah wak bajauhan jugulu rasa mani tiba makan lado, minum gula, minum kopi, baru rasa padi, rasa mani, rasa pahit. Dekatkan diri kepada Allah, baru rasa kedekatan diri awak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah kata ulama tasawuf. Bagaimanakah seorang hamba itu merasukan dekat dirinya kepada Allah, sementara hamba itu masih jauh dengan Allah. Dimakan taraso yakin diri awak Tuhan, sementara awak jarang menemui Tuhan. Dimakan taraso yakin diri awak kepada Allah, sementara awak sembahyang kadang-kadang lagi kadang-kadang. Aku dah menjadi masalah jemaah kaum dan bapak. Dan aku yang toni. Aku hikmah di dalam hikayat dan pendek. Balik kepada riwayat. Adakah jalan pintas? Adakah jalan pendek yang capek sampai kepada Allah? Kemudian Nabi menjawab, ya Ali aksiru. Kemudian ditunjukkan jalan. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu, ujungkan pandanganmu. Acara waktu pikiran incik mata, takwan kepada, wujudkan pandangan kepada Allah. Geliang 3 kali geliang, lambekan dahulu Ali. Aduhnya kau lambekan di situlah engkau mengkurang diri engkau. Ada dikatakan kurang, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, atau memasukkan sarung ke dalam pisau. Itu dan kurang. Dia bisa tuh, Pak.
Lain bisa sawang masuk ke pisau. Kalau nan sapatinya ba atau nan besonya ba, pisau masuk sarung. Kalau nan kurang ba, memasukkan sarung ke dalam pisau. Bisakah sarung itu masuk ke dalam pisau? Bisa. Di dengan apa makanya bisa? Dengan ilmu. Dengan apa makanya bisa? Dengan hakikat. Masa de ilmu putih de hakikat. Dapat dewan kajinya dulu, tidak sudah tua dudukan di dalam hakikat awak. Atu kudoe kita bagu. Itu kudoe masuk ke dalam torikah. Sehingga awak diajar, tidak, di guru untuk membukaan jalan-jalan tadi atau cara-cara tadi. Aku dan kawan kaji. Di sehingga jawab kami mudah bapak. Tata kalau kita akan membaca kalimat atau tata kalau kita akan zikir 3 kali gelap kita lambean dahulu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kodakan kita kaji. Ya, kodakan kita kaji. 3 kali gelap di saat kita akan memulai zikir, kita lambean dahulu. Aku nonyo kita lambean karena disitulah kita mengkurah diri kita tadi. Di mana dikatakan kurang, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, memasukkan sarung ke dalam pisau. Di jamaah ini yang dimuliakan Allah, la ilaha illallah. Apa makna yang tersirat di dalamnya? La fa'ilun fil haqiqati illallah. Artinya itu tidak ada nama babuik pada hakikatnya perbuatan Allah. Bapak cara jalan dia awak supaya hakikat tabuka makrifat sampai hilangkan pandangan kepada ahlian kharajiyah. Tubuh kita dan kasar memandanglah kita kepada ahlian sabita tubuh kita yang halus. Atau hilangkan pandangan kepada sarung, memandang kita kepada pisau. Indah sarung melainkan pisau, indah tubuh dan kasar melainkan ahlian sabita. Kalaulah model tu caranya, berartilah masuk sarung ke dalam pisau. Apa itu cara masuk? La ilaha illallah. Diambil dari tangan geleman kasuwa, ampehan kakidah, angguan balik ke tengah, barian sakit angguannya kakidah. Afdalu zikri fa'lam annahu la di anan wa idaan, anan wa iyon duduk di dalam hakikat makrifat itu. Jangan gelem-gelem daun kanadi,
Di tahu dong kalau di ho, di tahu dong kalau di pak, manggilnya orang manggilnya dan digilnya orang siap. Nah, itu salah nampak. Kalaulah sempurna indah tubuh yang batin, tubuh dan kasar dalam pandangan kita, lah sabatu-batu ahyan sabita tubuh yang batin tu dan kita pandang, baru kita masuk kepada zikir dan kadua atau la ilaha illallah dan labik dan kadua. La ilaha illallah. Apa makna yang tersirat di dalam la sifatun fil haqiqati illallah. Arti itu tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat A. Bakpo cara jalan dia awak supaya hakikat terbuka makrifat sampai hilangkan pandangan kepada ahyan karat ahyan sabitah tadi memandang pulau itu kepada si wujud A, atau hilangkan pandangan kepada pisau tadi memandang pulau itu kepada basi. Tidak pisau melainkan basi, tidak tubuh yang batin melainkan sifat Allah. Dikalau sampurna indah tubuh dan batin dalam pandangan kita, la sama-sama sifat Allah tu dan kita pandang, baru nyatu di situ. Ada nyatu la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakan fil haqiqati illallah. Dia artinya apa? Indah dan hidup, indah dan tahu, indah dan kuasa, indah dan berkada, indah dan mandangan, indah dan maliyah, indah dan bakato. Pada hakikatnya adalah itu dan aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah sempurna indah tubuh dan batin dalam pandangan kita, la samatu sifat Allah tu dan kita pandang, kita masuk kepada geleng dan katigo la ilaha illallah dan katigo la ilaha illallah. Apa mana yang tersirat la maujudun fil haqiqati illallah. Di indah ada dan maujud pada hakikatnya adalah wujud A. Bakpo cara jalan di kita dibawa naik si wujud aku tadi memandang kepada wujud Mu'ad. Kesimpulannya dia ada pandang memandang aku ada dari pandang dia ada dari pandang, baru di situ wujud satu pandangan duduk isbat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la kalimat syariat jalan tubuh, ilaha kalimat tarikat jalan hati, illa kalimat hakikat jalan nyawa, Allah kalimat ma'rifat jalan rahasia. La kembalikan kepada ilaha artinya apa? Indah tubuh melainkan hati. Ilaha kembalikan kepada illa indah hati melainkannya nyawa. Illa kembalikan kepada Allah indah nyawa melainkan rahasia. Di artinya apa? Memandanglah di dalam rahasia, bersunyi dirilah di dalam rahasia, disikolah jalannya fana billah waqabillah, lenyap dengan Allah, kekal dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok didengar elok pada bunyi, kok dikaji sadang elok pada duduk, di pasangan bau jomorek kadok dan modu payah maduduannya buya.
Ya Bu. Disungguh berpayah dan kita harus riyadhah. Latih diri watari. Dalam latih para dua sungguh. Karena jalan kaji yakinin ilmu dalam tujuan guru. Sebab kunci kaji ko yakin tak pucu lalu tak balita. Latih diri watari karena jalan kaji dan tujuan guru yakini ilmu dalam waktu tinggal guru. Jadikan itu ilmu, jadikan itu amal. Insya Allah lamu jolabek jamaah keberapa Allah akan buka-bukakan hakikat ma'rifat itu kepada Allah. Tentu dia suan-suan. Ya dah. Dari si muqtadi nayat kasih mutawa wasi. Dari orang dan mulu-mulu nayat kepada orang dan di pertengahan. Dan semua wakibat di pertengahan awak berusaha mulu untuk naik ke makam yang paling tinggi, yaitu si muntahi. Orang dah sampai kepada mudah-mudahan jamaah kami mudah-mudahan di paling kurang bahan awal di tengah-tengah. Nah, kau tidak menawat sampai kepada samojo orang yang tak muntahi paling dakwah di si mutawasi. Jangan dari si mutadi panjang deh. Jadi wang ulu-ulu panjang saja. Tidak ada manikah iman awal. Dia hendaknya kita manikah dari yang pertama kepada nanti. Dari anak-anak kanan tu. Nah, intian. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah, di sekolah jalan kaji Rasulullah turunkan kepada Sayyidina Ali. Ali yakin, kemudian nyo amalkan, nyo zikirkan jamaah ulama. Di saat beliau zikir, di situ Allah bukakan zul pandangan makrifat Ali kepada Allah. Di situ Ali yakin. Di situ Ali menerima dan Ali turunkan pulau ke bawah sampailah kepada Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan. 25 sangat guru ke bawah. Di Syekh Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain sampai ke Syekh Abdul As-Sattari, Syekh As-Sattari, aku bernama Sattariah. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah, dari Syekh Burhanuddin sebagai khalifah yang pertama diangkat oleh Syekh Abdul Rauf setelah Syekh Burhanuddin meninggal. Siapa khalifah beliau? Syekh Idris. Setelah Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman. Setelah Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin. Setelah Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin. Setelah Syekh Jalaluddin, Syekh Abdul Hasan, Syekh Abdul Muhsin. Kemudian setelah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Hasan. Kemudian Syekh Habibullah. Kemudian jamaah ulama Syekh Khalaluddin. Setelah Syekh Khalaluddin, Syekh Sultanul Khusai. Setelah Syekh Sultanul Khusai diturunkan kepada khalifah beliau, yaitu Syekh Ja'fari atau Ja'far ibnu Tahir. Kemudian setelah Ja'far ibnu Tahir, jamaah bapak turun kepada Syekh Muhammad Sani atau Syekh Muhammad Nisani. Kemudian jamaah bapak setelah Syekh Muhammad Sani turun kepada Syekh Bosai. Setelah Syekh Bosai turun kepada Syekh Barmawi. Setelah Syekh Barmawi baru sampai kepada Ambo. Di sana silsilahnya jelas. Kalau dia biar dari Syekh Burhanuddin ke bawah 5 balik di Ambo. Kalau dia biar dari Syekh Burhanuddin ke 25 sampai kepada Rasulullah. Dikaji waktu sok wajirami buat tubuh buat pandangan buat kampung boleh kita jinjang 4 kali boleh kita ini. Lalu 3 ibu. Kau lah banyak kau ada pak ibu. Lah banyak nari muat. Ada lo dalam mati dan kuat.
Tu yang sanad silsilah itu. Aku para luhur. Jikalau awak berguru kepada seseorang, awak harus tahu dahulu di mana seseorang guru tadi dia berguru. Kalau di dalam tasawuf, di dalam berthariqah itu wajib kita ketahui itu. Ada orang agak berbeda kajian. Pajago hilang saja di kampung. 1 tahun 2 tahun sudah tua balik ke kampung. Laki lo sorban gadang, laki lo baju jubah. Jadi dia kaji baru. Dan tentu dia wak dimanya mengaji dulu. Wak bagu dulu kayaknya. Kasudahnya kok dolun mutil. Inyo lah sase, awak pun tahu sase. Kalau ayo jawab Pak, banyak lo nak kamu tu, banyak lo induk ko nak kicau. Kadang-kadang dalam thariqah banyak lo kece kaji satoriah lo. Sehingga jawab Pak, kalau lama gajinya tak dode syariat kau, hakikat mana dia nama pakainya supaya tidak itu bukan kajinya yang salah, bukan satoriahnya yang salah, bisa jadi gurunya yang salah, bisa jadi awak tidak dobaka. Aduh lo tu jawab apa? Tapi di Polko kan ada lah. Antah yo kajian tinggi, antah yo makrifat adalah sampai antah apa jabun tidak salamai dan lain jawab. Asego inyo kana esagol. Coba kana nasibo kanya bawi. Bawi dita ko pak. Bawi malita ko wacali dia nasi dalam pinggang ko. Dia dalam makan lah. Dah disuruh dah dikunyah nabo kanya. Hah? Nabo kanya mo. Pak. Dia nak minum awak cari dia ye ko. Dia nak minum dah diminum dia wa ye ko. Dah dilulu dia wa ye ko. Namo dah piawoi. Tapi kalau lah bisa ye ko dah wa minum lawi wa lapin juga. Ya dah. Kalau makan awak ini kalau bisa wa payang saja makan tu pawi wa kanyang juga ada. Kok kadang-kadang makan aja 2 bubuk cia datang. Ya dah. Atau lebih salah, tinggi jodoh pasukul. Maka 2 bubuk cia datang mencari lebih 2 matui jauh. Supaya makan nalo mainnya. Jika lo dah duduk